Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melanjutkan majelis kita, majelis ilmu. Yang mana tentunya di dalam majelis ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis ini dijadikan sebab kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi yang kita pelajari yaitu tentang sebuah ilmu yang telah Allah muliakan. Allah memuliakan ilmu ini sebagai ilmu yang Allah pilih untuk menjadi ilmu yang abadi sampai hari kiamat, yaitu ilmu bahasa Arab yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bahasa dari kitab sucinya, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan ilmu ini dengan menjaganya hingga hari kiamat. Sehingga ini menjadi satu-satunya ilmu, ilmu bahasa yang terjaga. Tidak ada ilmu lain yang terjaga seperti ini. Hingga kita bisa mendapati bahwasanya banyak bahasa di muka bumi ini yang sudah punah. Ya, walaupun tidak punah, sudah banyak berubah. Akan tetapi ilmu bahasa Arab ini terjaga hingga hari kiamat kelak. Contohnya misalkan bahasa-bahasa kitab terdahulu, ya bahasa Ibrani ataupun bahasa dari kitab Taurat ataupun Injil. Ya, itu kita sudah tidak mendapati sekarang, tidak ada manusia yang menggunakan bahasa tersebut. Kenapa ya? Karena memang bahasa itu dengan berlalu zaman akan mengalami perubahan-perubahan dan kemudian bisa jadi sampai hilang atau punah seperti itu. Akan tetapi bahasa Arab adalah bahasa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai hari kiamat. Bahasa ini akan tetap abadi, tidak mengalami perubahan dan tidak akan punah insyaallah. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan kali ini insya Allah kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabil Hiyukharin Natiqina Biha karya Dr. Fi Abdurrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah selesai sampai latihan ke-12 dari pelajaran yang pertama. Nah, jadi kita masih di awal dari kitab jilid yang kedua pelajaran pertama dari kitab jilid kedua. Nah, dan sekarang insya Allah kita akan masuk kepada latihan yang ke-13. Nah, tepatnya di buku halaman 11 halaman 11 dari buku jilid kedua ini. Nah, untuk itu silahkan dibuka bukunya bagi yang sudah punya buku, dan yang belum bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Baiklah para pemirsa, di halaman ke-13 ini kita bisa melihat di halaman ke-11 di halaman ke-11 ini kita bisa melihat latihan ke-13 karena perintah dari mu'alif beliau menyampaikan kepada kita kawin. Kawin itu susun kawinkan, pasangkan, susunkan. Nah, kita susun kita disuruh di sini diperintahkan untuk membuat apa? Jumalan kalimat. Nah, kalimat-kalimat musta'milan dengan menggunakan al-kalimat al-atiyah, kata-kata berikut ini. Nah, di sini ada kata-kata ada kata zakiyun, ada kata mi'atun, ada kata mutazawwijun, ada kata azbun kemudian ada kata khulukun, ada dolar, kata dolarun, dan ada kata gholin. Nah, dari kata-kata ini kita sekarang diminta untuk membuat sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang tentunya kalimat yang berfaedah atau kalimat yang memiliki makna sempurna. Nah, baiklah, sekarang kita persilakan kepada para pemirsa sekalian. Nah, silahkan disusun kalimatnya sebagaimana yang sudah kita pelajari dari jilid pertama dulu maupun yang jilid yang kedua ini. Nah, bagaimana kita menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Bisa kalimat dalam bentuk jumlah ismiyah kata yang dimulai dengan kata benda ataukah juga jumlah fi'liyah. Nah, terserah, yang penting itu menjadi kalimat yang mufidah, yang bermanfaat.
Nah, kalaupun kalau membuat kalimat yang jumlah ismiyah yang dimulai dengan kata benda, berarti nanti unsurnya di sana ya harus ada mubtada atau dan khobarnya. Kalau misalkan dengan jumlah fi'liyah ya dimulai dengan harus ada kata kerja dan pelakunya atau fi'il dan fa'ilnya. Baik, nah silakan sekarang disusun dulu kalimat-kalimatnya, yang bisa terserah mau kalimat apa saja. Nah, yang penting berfaedah atau bermanfaat. Dan insya Allah nanti setelah itu kita coba berikan contoh jawaban-jawabannya. Baik, nah silakan videonya di pause terlebih dahulu dan silakan dikerjakan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Untuk mengerjakan ya sebagai ini ya bahan pengerjaannya ini kata-kata ini insya Allah maknanya sudah kita pelajari semua ya. Kata zakiyun itu artinya cerdas ya. Mi'atun artinya 100, mutazawijun ya sudah menikah atau berpasangan ya. Azabun yaitu masih bujang ya, masih bujang atau lajang. Khulukun ya memiliki akhlak, berakhlak gitu ya. Dolarun dolar ya, kemudian gholin mahal. Nah sekarang coba kita bikin kalimat-kalimatnya. Misalkan yang pertama kata zakiyun yaitu cerdas. Nah kita bisa mengambil contoh misalkan kalimat Muhammadun talibun zakiyun. Nah Muhammadun talibun zakiyun. Nah jadi di dalam kalimat tersebut ya kita Muhammadun sebagai mubtada'nya ya. Oke, mubtada permulaannya, talibun sebagai khobarnya, zakiyun sebagai na'at atau sifat dari talibnya. Sehingga bacanya Muhammadun talibun zakiyun. Nah, atau dengan kata-kata yang lain silahkan. Nah, dengan model kalimat yang lainnya. Jadi Muhammad itu seorang mahasiswa atau seorang siswa yang cerdas. Nah, berikutnya contoh kedua dengan kata mi'atun. Nah, dengan kata 100 ya. Ya bisa dilihat di atas itu di latihan sebelumnya itu banyak ya contoh kalimat dengan menggunakan kata 100. Nah, ya kita ambil contoh misalkan ya kita ambil misalkan sebagai seorang saya memiliki 100 kitab. Nah gitu, jadi kita bisa membuat indi mi'atu kutubin, saya memiliki 100 kitab. Nah itu bisa seperti itu. Nah atau dengan kalimat yang lain apalah terserah, misalkan kalimat gimana yang menggunakan kata 100. Nah terus misalkan ya kalau contoh di atas itu ya misalkan harga misalkan ya hadzal kitabu ya, hadzal kitabu bi mi'ati dolarin ya. Bisa seperti itu. Jadi kitab ini atau buku ini harganya dengan 100 dolar. Nah bisa seperti itu dengan kata mi'ah. Berikutnya ada kata mutazawwijun ya, kata berpasangan atau menikah. Nah kalau di dalam ini ya, di dalam contoh bisa apa itu contohnya misalkan di halaman ke-8 di sana ada kata mutazawwijun ya, di atas baris yang keempat dari atas itu. Jadi di sana hamidun mutazawwijun, hamid orang yang sudah menikah. Nah gampang ya, tinggal diganti aja namanya dengan kalimat yang lain ya, misalkan Utsmanu mutazawwijun. Nah, bisa aja seperti itu ya. Atau semoga aku segera menikah gitu ya, bisa dengan seperti itu, la'ali ya mutazawwijun, semoga aku segera menikah ya. Ya bisa seperti itu. Atau dengan kalimat-kalimat yang lainnya silahkan disusun dengan masa masing-masing. Nah, berikutnya kata azabun. Azabun itu lawan dari mutazawwijun ya. Jadi azabun ini bujang ya, bujang belum menikah.
Nah, atau bahasanya orang kita sekarang jomblo gitu ya. Nah, iya, bisa dengan misalkan hada ya, misalkan hada syabu azabun ya. Pemuda ini masih belum menikah, masih lajang. Hada syabu azabun ya. Jadi pemuda ini masihlah lajang. Baik. Nah, misalkan contoh azabun ini ada di halaman berapa ya? Di dalam yang kita pelajari. Iya, di halaman 9 ya, di halaman 9. Di situ di soal yang nomor 7 itu ada kata azabun ya. Ya. Misalkan bisa seperti itu. Ada sabu azabun atau dengan nama orang ya, misalkan apa? Ahmadu azabun. Ahmad masih bujang ya, kayak gitu. Baik. Dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, khulukun. Ya, khulukun. Yaitu yang berakhlak ya, tentunya berakhlak. Ya, contohnya di dalam bacaan kita mendapati di sana ya, siapa? Yaitu Hashim sebagai seorang yang mujtahidun wadhu khuluqin ya, sebagai seorang yang murid yang rajin dan memiliki akhlak yang baik. Nah, ini bisa dikatakan ya, tinggal diganti aja namanya, misalkan akhi dzu khuluqin ya. Jadi saudaraku memiliki akhlak yang baik. Nah, atau shadiqi dzu khuluqin, temanku memiliki akhlak yang baik. Atau seperti kata dalam ayat ya, wa innaka la'ala khuluqin adzim, kepada Nabi Muhammad SAW ya, dan sungguhnya engkau, Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala, benar-benar di atas khuluqin adzim, berarti akhlak yang agung. Nah, ya seperti itu untuk penggunaan kata khuluq. Berikutnya kata dolar ya. Dolar ya, silakan disebutkan angkanya aja ya, bisa 100, bisa 1000, kemudian diikuti dengan dolar. Nah, sebagaimana contoh di dalam atasnya itu. Nah, jadi atas itu ada indi alfu dolarin. Ya, kalau 1000 dolar mungkin kebanyakan ya. Ya, mungkin kita bisa katakan indi mi'atu dolarin ya. Ya, jadi saya memiliki 100 dolar. Alhamdulillah itu sudah banyak ya kalau kita punya. Nah, terakhir ya kata gholin, mahal. Nah, mahal. Nah, misalkan benda yang mahal ya, bisa hatif ya, handphone misalkan seperti itu. Hatiful mudiri gholin ya, HP-nya Pak Kepala Sekolah itu mahal. Atau rumah misalkan baitu tajiri gholin, rumahnya saudagar itu mahal. Nah, baiklah para pemirsa, itu yang bisa kita contohkan dari kalimat-kalimat dari latihan ke-13 ini. Nah, dan setelahnya kita masuk kepada al-kalimat al-jadidah. Dalam penutup setiap pembelajaran, mu'alif memberikan kata-kata yang baru yang sudah kita pelajari dalam pelajaran ini. Ya, yang pertama ada kata zakiyun ya, zakiyun cerdas, ya, jamaknya ada azkiya ya, azkiya yaitu orang-orang yang cerdas. Kemudian juga ghaniyun, kaya ya, jamaknya agniya, orang-orang kaya. Khulukun, berakhlak ya, zamannya akhlakun ya, memiliki banyak akhlak yang baik. Mi'atun ya, 100 ya, alfun 1000, rubiyatun ya, yaitu kalau di dalam bacaan itu kita gunakan uang India ya, berarti rupiah ya, rupiah. Kalau uang kita rupiah. Nah, rupiah jamaknya rubiyat ya, rubiyat ya, sehingga ini kalau dalam menyebut rupiah ya, rupiah Indonesia ya, rupiah Indonesia, karena beda nilainya dengan rupiah India. Baik. Terus mutazawijun ya, sudah menikah ya, sudah menikah. Azabun jamaknya azab, yaitu bujang. Nah, Yahudiyun ya, jamaknya Yahud ya, orang-orang ya Yahudi. Mu'jamun jamaknya ma'ajim. Mu'jam adalah kamus ya, kamus. Dolar artinya dolar ya, jamaknya dolarot ya, banyak dolar.
Terus ada kata sofhah, ya halaman, bentuk apa jamaknya sofahat, ya halaman-halaman. Najihun, ya orang yang sukses. Kalau najihun, orang-orang yang sukses. Gholin itu artinya mahal, dan kumin, ya kumun, ya kumun zamannya akmam itu lengan, ya lengan baju. Baik, alhamdulillah, berarti dengan seperti ini kita selesai dari pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama di jilid yang kedua ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari ini, sehingga ya apa yang kita pelajari meskipun sedikit demi sedikit ini ya membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita bersama dunia dan akhirat kelak. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.